not be the same. Few people laughed. Robert Oppenheimer adalah bukti bahwa kecerdasan tidak selalu membawa kedamaian. Ia bukan sekadar ilmuwan jenius. Ia adalah otak di balik salah satu senjata paling mematikan yang pernah diciptakan manusia. Bom atom bukan lahir dari kebencian. Ia lahir dari kepintaran, dari rasa ingin tahu, dan dari keyakinan bahwa ilmu pengetahuan bisa menyelamatkan dunia. Namun, justru di sanalah tragedinya dimulai. Oppenheimer adalah fisikawan teoritis brilian. Ia memahami mekanika kuantum ketika ilmu itu masih sangat muda. Di usia yang relatif muda, ia sudah dihormati oleh ilmuwan terbaik dunia. Ketika Perang Dunia Kedua berkecamuk, Amerika Serikat takut satu hal. Jerman Nazi mungkin lebih dulu menciptakan bom atom. Dalam kondisi itu, logika perang berbicara. Jika senjata itu bisa diciptakan, maka harus diciptakan lebih dulu. Oppenheimer menerima tawaran memimpin proyek Manhattan, bukan sebagai tentara, bukan sebagai politisi, tapi sebagai ilmuwan yang percaya bahwa pengetahuan tidak boleh kalah oleh ketakutan. Pada 16 Juli 1945, uji coba Trinity dilakukan di gurun New Mexico. Ledakan itu mengubah sejarah manusia selamanya. Di momen itu, Oppenheimer tidak bersorak. Ia tidak merayakan keberhasilan ilmiah terbesar abad ke-20. Ia justru terdiam. Dalam pikirannya muncul kalimat dari kitab Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. Ia sadar sejak saat itu, ilmu pengetahuan tidak lagi bisa berdiri netral. Ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, dunia melihatnya sebagai akhir perang, sebagai kemenangan strategi, sebagai keberhasilan teknologi. Namun Oppenheimer melihat sesuatu yang berbeda. Ia tidak melihat peta geopolitik, ia tidak melihat angka korban dalam laporan militer, ia melihat manusia. Tubuh-tubuh yang menguap dalam sekejap, anak-anak yang tumbuh dengan luka radiasi, dan kota yang berubah menjadi bayangan hitam di atas tanah. Di titik itu Oppenheimer menyadari satu kenyataan pahit, ilmu pengetahuan yang ia cintai telah melampaui kendali moral penciptanya. Bom atom memang mengakhiri perang, tetapi ia juga membuka pintu menuju era baru, era di mana manusia memiliki kemampuan untuk memusnahkan dirinya sendiri. Sejak saat itu, penyesalan Oppenheimer bukan lagi sekadar emosi pribadi, ia menjadi sikap hidup. Ia mulai berbicara tentang pembatasan senjata nuklir, tentang tanggung jawab ilmuwan, tentang bahaya ketika kecerdasan berjalan tanpa kebijaksanaan. Dalam sebuah pertemuan dengan Presiden Harry Truman, Oppenheimer berkata dengan jujur, I feel I have blood on my hands. Kalimat itu bukan metafora, itu adalah pengakuan. Namun pengakuan tidak pernah bisa mengembalikan waktu. Bom sudah dijatuhkan, teknologi sudah menyebar, dan dunia sudah terlanjur masuk ke dalam logika perlombaan senjata. Oppenheimer menolak pengembangan bom hidrogen, senjata yang jauh lebih dahsyat dari bom atom. Baginya ada garis yang tidak boleh dilampaui. Sayangnya dunia tidak berhenti di garis itu. Negara-negara besar tidak tertarik pada peringatan moral, mereka tertarik pada keunggulan, pada dominasi, pada rasa aman semu yang lahir dari ancaman saling menghancurkan. Dan di sanalah tragedi terbesar Oppenheimer. Ia sadar terlalu awal, tetapi dunia memilih sadar terlalu lambat. Penyesalannya bukan karena ia bodoh, justru sebaliknya, karena ia cukup pintar untuk memahami konsekuensinya, namun tidak cukup berkuasa untuk menghentikannya. Di era Perang Dingin, suara Oppenheimer dianggap berbahaya. Ia dicurigai, ia diawasi, ia dilucuti dari pengaruh politik dan ilmiahnya. Ilmuwan yang dulu dielu-elukan, kini dipinggirkan oleh sistem yang ia bantu ciptakan. Ironisnya, bukan karena ia salah, tetapi karena ia berani meragukan. Oppenheimer mengajarkan satu pelajaran penting, kecerdasan tanpa kebijaksanaan adalah ancaman. Ilmu pengetahuan tidak pernah salah. Yang berbahaya adalah cara manusia menggunakannya tanpa mempertanyakan dampaknya. Oppenheimer mungkin adalah ilmuwan paling pintar di zamannya. Namun justru karena itulah, ia menjadi salah satu manusia paling menyesal dalam sejarah.